Yes. Yuk yang udah siap buat puji Tuhan, kita berdoa bareng-bareng ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberkati setiap kami. Sebentar kami akan melakukan ibadah, kiranya Engkau yang berkati dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan, hanya ke dalam tangan-Mu yang siap memuji Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Wah, sebelum memuji Tuhan, aku mau ngajak teman-teman dulu buat lompat nih. Udah siap belum? Coba lompat ke kanan satu kali. Lompat ke kiri satu kali. Wah, udah siap dong ya? Kita tepuk tangan sama-sama yuk. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about you, deep down, down, deep down in my heart. Talk about you, deep down, down, deep down in my heart. Lagi dari awal ya. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about you, deep down, down, deep down in my heart. Talk about you, deep down, down, deep down in my heart. Think about you, deep down, down, deep down in my heart. Talk about you, deep down, down, deep down in my heart. Sekarang kita nyanyiin pelan-pelan ya. Think about you, deep down, down, deep down in my heart. Talk about you, deep down, down, deep down in my heart. Think about you, deep down, down, deep down in my heart. Talk about you, deep down, down, deep down in my heart. Sekali lagi ya. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about it, deep down, down, deep down in my heart. Talk about it, deep down, down, deep down in my heart. Deep down in my heart. Deep down in my heart. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Wah, hebat semuanya. Sekarang kita mau memuji Tuhan lebih dalam lagi ya. Yuk kita siapin hati kita siapin pikiran kita. Gak ada lagi yang main-main, kita mau sembah Tuhan lebih sungguh-sungguh ya. Angkat tangannya, tutup matanya. Nyanyiin lagu ini dengan sungguh-sungguh ya. Lord, you're more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Kita ulangi dari awal ya. Lord, you're more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the moon. Your mercy
Lord, you're more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Kita sembah Tuhan sama-sama ya. Terima kasih, Kau baik. Terima kasih, Engkau baik besar. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Sekali lagi katakan, your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. I will never let you go, never ever let you go. I will never let you go, never ever let you go. Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebentar kalau kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Engkau yang berkati kami, agar apa yang kami dengarkan dapat berguna bagi kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hanya ke dalam tangan-Mu kami berdoa. Amin. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa baik ya. Ibu mau tanya dulu nih, siapa di sini waktu kenaikan kelas bulan lalu dapat nilai yang excellent? Wah, kamu pasti happy ya. Kira-kira waktu kamu dapat nilai bagus, kamu pernah buat permintaan ke papa mama? Misalnya mau mainan, liburan, atau main gadget terbaru. Buat main game, soalnya ada game yang lagi booming. Sebenarnya, kamu tuh belum tahu cara mainnya gimana, tapi kamu mau banget nyoba. Ada yang pernah nggak kayak gitu? Nah, anak-anak, kadangkala kita tanpa sadar ya, minta sesuatu, tapi kita nggak mengerti itu buat apa. Sama kayak kisah
firman Tuhan hari ini. Seorang ibu dan 2 anak laki-lakinya buat permintaan sama Tuhan. Bagaimana ya kisahnya? Yuk kita sama-sama dengarkan. Ini adalah Yakobus dan Yohanes. Saat itu Yakobus bilang sama Yohanes, "Kerajaan apa yang akan Tuhan Yesus miliki? Pasti lebih kaya dari kerajaan manapun yang pernah ada." Lalu, itu kata Yakobus kembali. Lalu, Yohanes menjawab, "Ini akan menjadi besar karena Yesus adil." Yakobus pun bilang, "Saya senang bahwa kita telah bersama Yesus sejak awal. Kita akan menjadi bagian penting dari kerajaan." Lalu Yohanes menjawab, "Itu benar." Yakobus bilang lagi sama Yohanes begini, "Nanti kamu duduk di sebelah kanannya dan aku di sebelah kirinya." Tapi Yohanes bertanya, "Apakah kamu benar berpikir seperti itu?" Yakobus pun bilang lagi sama Yohanes, "Kalau kita ingin, pertama-tama kita perlu tanya sama Yesus dan memastikan." Yohanes bertanya lagi nih, "Anak-anak sama Yakobus," katanya, "tapi apakah Yesus akan senang saat mendengarkan kita bicara tempat yang pertama?" Yakobus pun menjawab, "Kita perlu bicara tentang tempat pertama sebelum orang lain melakukannya. Kita ingin dekat dengannya, jadi kita melakukan sesuatu dengan caranya. Aku tahu, ayo kita ajak ibu buat bertanya sama Yesus." Tidak lama, ibunya Yakobus dan Yohanes pun datang. Mereka menceritakan rencana mereka, lalu mereka pun pergi kepada Yesus. Sesampainya di tempat, ibu Yohanes dan Yakobus tersenyum, mendekati Tuhan Yesus dan meminta sesuatu kepadanya. Tuhan Yesus bilang, "Apa yang kamu ingin, aku lakukan untukmu." Ibu Yakobus dan Yohanes pun menjawab, katanya, "Berilah perintah, supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Waktu Tuhan Yesus mendengar pertanyaan dari ibu ini, Tuhan Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Yakobus dan Yohanes jawab, "Ya Tuhan, kami dapat." Yesus bilang lagi sama mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi untuk duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah sama Yakobus dan Yohanes. Tetapi Tuhan Yesus memanggil mereka semuanya dan berkata, "Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Anak-anak, gimana setelah dengar firman Tuhan hari ini? Kita tadi lihat ya permintaan dari ibu Yakobus dan Yohanes. Nah, coba anak-anak bayangkan tentang seorang raja. Selain punya kerajaan, raja identik dengan mahkotanya. Yap, mahkota menandakan tempat yang penting, terhormat, miliki kuasa dari seorang raja. Kamu masih ingat? Yakobus dan Yohanes mau juga dapat tempat itu. Anak-anak tahu tidak? Dalam hidup kita, seringkali kita selalu mau dapat yang terbaik. Itu bukannya salah ya, tapi kalau niatnya kurang baik, fokusnya buat diri sendiri aja, kita bisa jadi egois. Misalnya nih, waktu kamu belajar kelompok sama teman-teman, kamu tuh jago banget sama satu mata pelajaran. Saat mengerjakan tugasnya, kamu pengen jadi nomor 1, paling bagus dari teman-teman yang lain. Saat temanmu minta bantuan, cara mengerjakannya tapi malah gak dibantuin. Kamu takut kalau nanti nilainya temanmu lebih besar dari punyamu. Tapi beda lagi,
saat kamu mau menolong temanmu yang lagi kesulitan mengerjakan sesuatu. Dan kamu seneng kalau dia pun dapat nilai yang bagus. Anak-anak, kita tahu ya, kalau Tuhan Yesus melihat apa yang kita kerjakan setiap harinya. Sikap hati kita, perbuatan kita. Saat kamu dikasih kepercayaan dan tanggung jawab sama tugasmu, seperti sekolah dan belajar, kamu melakukan itu dengan sungguh-sungguh. Meskipun kamu harus hadapin challenge-nya, sekalipun buat kamu gak enak, tapi itulah proses yang harus dijalanin. Pada akhirnya, kamu juga akan menerima hasil apa yang kamu kerjakan. Mungkin mama dan papa memberimu reward. Seneng ya pasti. Reward itu bonus yang boleh kita terima. Tapi bukan berarti selalu mengharapkan reward atau imbalan dari apa yang kamu kerjakan ya. Lakukanlah itu tanpa hitung-hitungan dan murah hati. Baik itu menolong atau membantu orang lain. Tuhan itu senang bang buat memberkati anak-anaknya atas apa yang bisa kita kerjakan dan mau setia. Mau setia juga dalam hal sekecil apapun. Dari semua yang boleh kita terima, ada satu yang paling berharga dan tidak ternilai, yaitu hadiah keselamatan dari Tuhan Yesus yang boleh kita terima. Sebagai rasa kasih-Nya Tuhan buat kita semua. Yuk, kita mau menghargai hadiah keselamatan ini dari Tuhan. Gimana caranya ya Bu? Lewat hidup kita mau meneladani Tuhan. Lewat apa yang kita kerjakan dan lakukan. Artinya, kita mau melayani orang-orang di sekitar kita. Mulai dari rumah, di sekolah, dan dimanapun kita berada. Yang menandakan bahwa semua itu buat mempermuliakan nama Tuhan. Dan bukan untuk diri kita sendiri. Tetap kerjakan apa yang jadi tugasmu ya. Menabur kebaikan sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan. Hiduplah seturut dengan firman-Nya. Hari ini mungkin kita tidak langsung menuai hasilnya. Namun pada saat yang tepat Tuhan akan menyatakannya dalam kehidupan kita. Seperti Mazmur 126 ayat 5. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Anak-anak, firman hari ini sudah selesai. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami bersyukur boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Ya Tuhan, tuntun kami supaya kami Tuhan dalam hidup kami mau melakukannya untuk nama-Mu ya Tuhan. Dan pakai setiap hidup kami dan apa yang kami kerjakan biar Tuhan yang berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaan kalian satu minggu ini? Mungkin ada yang bersedih, ada yang kecewa, mungkin juga ada yang sangat bersuka cita. Nah, Ibu mau kasih sebuah pengumuman buat kalian semua. Dengarkan dengan baik. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Ibu ulang ya, satu kali lagi. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Nah, apapun keadaan kalian yang sedih, yang kecewa, ingatlah janji firman Tuhan. Semua percaya? Shalom parents, bullying atau perundungan dapat terjadi di mana saja dan menjadi masalah yang kompleks bagi orang tua. Banyak kasus terjadi di negara berkembang hingga negara maju, dari masyarakat menengah ke bawah hingga masyarakat menengah ke atas, dari sekolah pemerintahan hingga sekolah swasta. Bagi orang tua Kristen yang sedari dini mengajarkan anak-anak mereka untuk memberikan pipi yang lain, mengalami perundungan yang berulang-ulang menjadi dilema yang sulit. Haruskah orang tua mendorong anak mereka yang menjadi korban untuk meninggalkan peran pembawa damai dan kemudian melakukan perlawanan? Untuk itu, selama bulan September kita akan membahas tema ini secara lengkap dari sisi pelaku, kemudian dari sisi korban dan pendampingan yang dapat dilakukan oleh orang tua. Bullying berasal dari bahasa Inggris yaitu kata bull yang berarti banteng yang senang menyeruduk ke sana kemari. Istilah ini akhirnya diambil untuk menguraikan suatu tindakan yang destruktif.
Komisi Nasional Perlindungan Anak memberikan definisi untuk perundungan atau bullying sebagai kekerasan fisik dan psikologis yang dilakukan seseorang atau kelompok terhadap seseorang yang tidak mampu mempertahankan diri dalam situasi di mana pelaku memiliki keinginan untuk melukai atau menakuti orang atau membuat orang lain tertekan, trauma, depresi, dan tidak berdaya. Jenis-jenis bullying adalah yang pertama, verbal bullying. Dengan memberikan julukan, ejekan, meremehkan, kritikan yang tajam, fitnah secara personal, menghina ras, kemudian sexually suggestive, abusive remark atau ucapan yang kasar. Kemudian yang kedua adalah physical bullying. Dengan tindakan menampar, memukul, mencekik, meninju, menendang, menggigit, merusak pakaian atau barang dari korban. Yang ketiga adalah emotional bullying, tindakan mengancam, mengintimidasi, meninggalkan, mengajak orang lain untuk tidak mau berteman atau membuat gosip yang palsu. Yang keempat adalah relational bullying, yaitu tindakan pengabaian, pengisolasian, penghindaran, dan penolakan terhadap satu pribadi. Yang kelima adalah cyberbullying, perilaku yang berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, mempermalukan di media sosial, menyebarkan kebohongan, mengirim pesan ancaman, membuat akun palsu, kemudian membajak dan mengirimkan gambar yang tidak senonoh. Survei UNICEF tahun 2019 mengatakan bahwa 45% dari 2.777 responden muda Indonesia, yaitu siswa SMP, pernah mengalami cyberbullying. Sangat disayangkan fakta yang mengatakan bahwa pelaku bullying adalah orang terdekat yang dikenal oleh korban. Mereka bisa jadi orang tua, saudara kandung, guru, ataupun teman dekat. Penyebab seseorang menjadi pelaku bullying adalah disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu internal, temperamen, pengalaman, dan karakter seseorang. Yang kedua adalah faktor eksternal, pola asuh dalam keluarga, sistem sekolah, disiplin sekolah, dan pengaruh peer group. Kemudian ada faktor lainnya, yaitu kurang perhatian, pamer kekuasaan, balas dendam, dan rasa iri. Penelitian para ahli mengungkapkan bahwa pelaku perundungan yang banyak dilakukan sekolah umumnya memiliki 3 karakteristik yang terintegrasi sebagai berikut. Yang pertama, tidak dapat mengembangkan hubungan yang sehat, cenderung bertindak agresif, tidak sabaran, tidak dapat mengendalikan emosi. Yang kedua, kurang cakap dalam memandang sesuatu dari perspektif yang lain. Mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki empati dan merasa perlakuannya biasa saja. Yang ketiga, menganggap bahwa dirinya kuat dan disukai sehingga dapat mempengaruhi pola hubungan sosialnya di masa mendatang. Karena pribadi seperti ini cenderung menggunakan kekerasan untuk mendapatkan apa yang diinginkannya dan sangat bisa melakukannya pada pasangan di kemudian hari. Parents, bullying ternyata berdampak pada pelaku juga dan akan sangat mempengaruhi bagaimana cara dia membawakan diri dalam kehidupan sosialnya di masa mendatang. Minggu depan kita akan membahas bagaimana dampaknya bagi korban. Tuhan Yesus memberkati. Pertanyaan pertama, sebutkan nama-nama kitab Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Pertanyaan kedua, berapa lama bangsa Israel berada di padang gurun? 40 tahun. Pertanyaan ketiga, di mana Tuhan Yesus dibaptis? Sungai Yordan. Pertanyaan keempat, siapa nama Bapa semua orang beriman? Abraham. Pertanyaan kelima, ada berapa jumlah kitab dalam Alkitab? 66. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mau menabur yang baik, supaya kami juga menuai yang baik. Ajar kami banyak-banyak menabur ya Tuhan. Tuhan Yesus, pakai kami semua di generasi ini jadi generasi penuai. Urapi dan berkati Opa Niko dan semua hamba-Mu untuk menuai jiwa-jiwa dan bangsa-bangsa. Mari kita siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia.
Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Terimalah semua berkat yang terbaik ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.